Pernah nggak sih kamu itu lagi niat banget untuk ngirit jajan, ngirit ngopi, bahkan makan hanya di rumah saja. Tiba-tiba motor rusak, kemudian HP hang, laptop rusak. Terus minggu depannya giliran adik minta transfer. Saya yakin banget di antara sobat semua pasti ada yang pernah merasa seperti ini. Dan anehnya ketika kita boros tiap hari ngopi, tiap weekend healing, check out keranjang hijau tiap malam, duitnya tetap ngalir, bahkan kadang malah dapat rezeki yang datang dari yang tidak diduga-duga. Pertanyaannya, kenapa kok bisa begitu? Apakah ini hukum alam, karma keuangan, atau jangan-jangan kita semua hidup dalam simulasi kayak film The Matrix? Nah tenang, kita akan ngobrol bersama tentang ini. Karena bisa jadi ini bukan soal uang semata, tapi soal cara kita memandang hidup dan rezeki. Sebelum lanjut, cerita dong pengalamanmu tentang ngirit dan boros versi sobat. Atau pengalaman tentang keanehan soal mengelola uang. Siapa tahu lewat ceritamu bisa menghibur atau menginspirasi sobat ngopi yang lain. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe dong. Sudah? Lanjut. Saya yakin perasaan campur aduk antara bingung, jengkel, dan ngenes pasti pernah hinggap di hati kalian. Jujur saja saya juga pernah mengalaminya. Dulu mikirnya itu, ini pasti cuma kebetulan. Tapi makin kesini kok ya polanya sama, berulang terus. Akhirnya saya mikir, jangan-jangan ini ada teori di baliknya. Atau setidaknya ada fenomena yang bisa menjelaskannya. Mitos hemat pangkal kaya atau realita hemat pangkal stres. Sejak kecil kita itu dijejali dogma hemat pangkal kaya. Nasihat itu kayak mantra sakti, diulang-ulang terus di mana-mana. Orang tua bilangnya begitu, guru juga bilang begitu, bahkan iklan-iklan bank pun bilang seperti itu. Tapi coba deh kita refleksi bersama. Berapa banyak dari kita yang sudah mati-matian hemat, sampai-sampai ngerasa hidup ini kok ya hambar banget, cuma numpang lewat doang. Nggak bisa beli apa yang kita inginkan, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa traktir orang tua atau teman. Ujung-ujungnya bukan kaya yang didapat, malah stres yang numpuk. Pernah nggak sih sobat-sobat ngerasa seperti itu? Kayak lagi ikut lomba maraton, tapi garis finishnya itu nggak kelihatan. Saya nggak bilang hemat itu buruk ya, hemat itu bagus, tapi ada bedanya antara hemat yang cerdas dan hemat yang mencekik. Hemat yang mencekik inilah yang sering bikin kita merasa miskin duluan sebelum kaya. Mikirnya itu begini, ini uang harus dihemat mati-matian, nanti gak ada lagi. Nah, ketakutan itulah yang justru menjadi magnet, menarik energi ketakutan. Ini bukan soal mistis-mistisan, ini soal psikologi kelangkaan atau scarcity mindset. Scarcity mindset atau pola pikir kekurangan itu gampangnya begini. Ketika kita merasa kekurangan, baik itu uang, waktu, atau sumber daya yang lain, otak kita itu secara otomatis akan fokus pada kekurangan itu. Otak kita jadi kayak terowongan, cuma melihat ke satu arah. Bagaimana cara survive dengan yang sedikit ini? Contohnya, kalau kamu lagi kelaparan banget, fokus kamu cuma satu, makanan. Mau diajak ngobrol politik, diajak ngobrol filosofi, atau diajak ngobrol masa depan, otakmu hanya kepikiran kapan makan. Nah, ini juga berlaku untuk uang. Kalau kamu terus-menerus merasa uangmu itu kurang, otakmu akan terpaku pada kekurangan itu. Kamu jadi cenderung takut untuk mengeluarkan uang, bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya itu produktif dan membahagiakanmu. Setiap kali ada pengeluaran, kamu itu langsung akan merasa duitku habis, duitku berkurang. Nah, pikiran inilah yang akan ngelok kamu di kondisi kelangkaan. Dampaknya apa? Ketika kita dalam mode scarcity mindset, kita itu cenderung akan kurang kreatif. Otak kita sibuk mikir cara bertahan, bukan cara berkembang. Ide-ide baru atau peluang baru bisa menjadi sulit terlihat
karena kita terlalu fokus pada keterbatasan. Kemudian cenderung akan membuat keputusan buruk untuk jangka panjang. Karena panik, kita sering milih opsi yang menyelesaikan masalah instan, tapi malah jadi bumerang di kemudian hari. Misalnya beli barang murah, tapi cepat rusak, atau menunda investasi-investasi untuk keuntungan jangka panjang. Kemudian bisa mudah stres dan cemas. Bayangin saja setiap hari mikir duit kurang terus. Ya jelas capek mental ini, capek pikiran ini. Kurang berani mengambil risiko. Padahal kadang untuk bisa punya lebih, kita itu harus berani melangkah dan berinvestasi. Jadi ketika kalian itu irit mati-matian dengan pola pikir scarcity mindset ini, maka alam bawah sadarmu itu seolah membenarkan kondisi kekuranganmu. Duit jadi seret beneran, karena kamu tidak memberi ruang untuk duit itu datang. Ibaratnya kamu itu sudah pasang bendera miskin di kepalamu. Ya gimana duit mau datang, dia juga akan mikir, oh ini orang lagi gak butuh nih, atau lagi gak siap buat nampung saya. Fenomena duit gak kemana-mana ketika boros yang terukur dan memberi atau membuka keran rezeki. Nah sekarang kita balik ke fenomena yang bikin kaget mungkin ya. Kok ada ya orang yang makin banyak memberi dan bersedekah, itu duitnya malah makin banyak. Ternyata ini ada hubungannya dengan abundant mindset atau pola pikir keberlimpahan dan juga energi positif dari kebaikan. Pola pikir keberlimpahan ini kebalikannya dari scarcity mindset. Orang dengan pola pikir ini percaya bahwa sumber daya termasuk uang itu akan berlimpah. Mereka tidak takut mengeluarkan uang untuk hal-hal yang mereka nilai penting atau bisa membawa keberuntungan lebih besar di masa depan. Mereka melihat setiap pengeluaran sebagai investasi atau sirkulasi, bukan sebagai kehilangan. Saya kasih contoh nyata ya, teman saya sebut saja namanya Budi. Dia itu hobi banget ikut workshop, beli buku pengembangan diri, ikut networking di kafe-kafe mahal. Dan satu lagi, dia itu royal banget kalau urusan berbagi. Kalau ada penggalangan dana, dia itu yang paling nomor 1 nyumbang. Kalau ada teman-teman yang kesulitan, dia yang paling pertama nolong. Dulu saya suka nyentil begini, Bud, kamu itu lo boros banget sih. Mending ditabung daripada dibuat seperti itu. Kamu kan sudah banyak sedekah. Dianya cuma senyum-senyum saja. Sekarang proyeknya jalan terus, koneksinya banyak, dan penghasilannya itu naik berkali-kali lipat daripada teman-teman yang lain. Ini bukanlah faktor kebetulan, ada beberapa faktor yang bisa menjelaskannya, yaitu investasi diri dan jaringan. Ketika Budi mengeluarkan uang untuk workshop atau buku pengembangan atau buku teori, itu adalah investasi pada dirinya sendiri atau self investment. Dia itu meningkatkan skill, pengetahuannya bertambah, dan dia jadi lebih percaya diri. Ketika dia nongkrong atau membangun networking, itu adalah investasi sosial. Koneksi yang dia bangun hari ini yang akhirnya akan membawa dia ke peluang-peluang baru, proyek-proyek makin menarik, bahkan rekomendasi pekerjaan. Ini adalah implementasi dari teori yang namanya human capital theory atau social capital theory. Selanjutnya, energi yang positif dan percaya diri. Orang yang punya abundance mindset ini cenderung lebih optimis dan percaya diri. Mereka nggak akan takut mengambil resiko yang terukur karena mereka yakin akan ada jalan keluar atau peluang lain. Energi positif inilah yang kemudian akan menarik peluang-peluang baru. Kalau kita sendiri sudah yakin duit bakalan datang, ya duitnya akan tertarik buat untuk datang. Sirkulasi ekonomi dan hukum timbal balik. Nah, duit itu kayak darah dalam tubuh teman-teman. Dia itu harus terus bersirkulasi. Kalau darahnya mandek, ya badan bisa sakit. Kalau duitnya cuma ditumpuk di bantal atau di rekening saja, tanpa gerak sama sekali, ya sirkulasinya akan mandek atau tidak jalan.
Ketika kamu membelanjakan uang untuk kebutuhan, untuk investasi, atau bahkan sedikit kemewahan yang bikin kamu itu happy, kamu akan menggerakkan roda ekonomi. Uang itu akan berputar dan pada gilirannya ada kemungkinan uang itu akan balik lagi ke kamu dalam bentuk yang lain. Mungkin bukan dari sumber yang sama, tapi dari peluang lain yang muncul karena kamu mengizinkan uang itu bersirkulasi. Ini mirip dengan konsep velocity of money dalam ekonomi makro, di mana perputaran uang itu akan cepat meningkatkan aktivitas ekonomi. Keistimewaan memberi, bukan sekedar sedekah, tapi magnet rezeki. Nah, poin pentingnya teman-teman, kenapa sih orang yang banyak memberi dan bersedekah itu malah duitnya makin banyak? Apakah ini cuma mitos atau ada penjelasan ilmiahnya? Nah, ini adalah kombinasi di antara keduanya. Secara spiritual atau kepercayaan, banyak agama yang mengajarkan bahwa memberi itu tidak akan mengurangi, justru melipat gandakan. Contohnya dalam Islam ada konsep sedekah yang pahalanya itu pasti dilipat gandakan. Dan dalam ajaran lain ada juga konsep yang namanya karma baik atau blessings yang datang ketika kita berbuat kebaikan. Nah, ini adalah pondasi keyakinan yang kuat yang bisa mempengaruhi alam bawah sadar kita. Tapi di luar aspek spiritual ada juga penjelasan yang lebih rasional, yaitu efek psikologi positif. Ketika kamu memberi, terutama dengan ikhlas, ada perasaan bahagia dan puas yang muncul. Otak kita akan melepaskan hormon endorfin atau dopamin yang menciptakan helpers highs atau kebahagiaan yang luar biasa. Perasaan positif ini akan mengurangi stres, meningkatkan mood, dan membuat kita lebih optimis. Orang yang optimis dan bahagia cenderung lebih produktif dan lebih kreatif dan punya energi yang lebih untuk mengejar tujuan. Ini kan otomatis akan meningkatkan potensi untuk menghasilkan lebih banyak. Kemudian ada yang namanya membangun jaringan dan reputasi. Orang yang dermawan dan suka membantu itu pasti akan diingat positif. Mereka membangun reputasi baik dan jaringan sosial yang kuat. Ketika kamu butuh bantuan atau peluang, orang-orang ini akan lebih mudah untuk mendekat dan membantu kamu. Bayangkan kalau kamu punya reputasi suka membantu, lalu ada peluang banyak dan besar, kira-kira siapa yang akan direkomendasi? Tentu saja orang yang dikenal baik dan suka membantu. Nah, ini adalah bentuk sosial kapital yang sangat berharga. Peluang tak terduga. Seringkali kebaikan yang kita lakukan itu akan membuka pintu-pintu yang selama ini tidak kita duga. Mungkin bantuan kecil yang kamu berikan ke seseorang, tapi ternyata orang itu punya koneksi ke perusahaan impianmu. Atau sedekah yang kamu berikan ternyata memberimu ketenangan pikiran, sehingga kamu bisa fokus memikirkan ide-ide bisnis yang cemerlang. Fenomena ini sering disebut dengan serendipity, di mana keberuntungan itu datang dari hal-hal yang tidak direncanakan, atau mirip dengan rezeki datang tak terduga. Nah, itu yang sering kita dengar kan. Mengikis scarcity mindset. Ketika kamu memberi secara tidak langsung, kamu itu sedang mengirim pesan ke alam bawah sadarmu. Saya punya cukup untuk memberi. Ini adalah pukulan telak untuk scarcity mindset. Kamu melatih otakmu untuk melihat keberlimpahan, bukan kekurangan. Nah, ketika kamu yakin kamu punya cukup, energi keberlimpahan ini akan menarik lebih banyak lagi. Saya jadi ingat sebuah studi yang pernah saya baca tentang orang-orang yang rutin bersedekah atau berdonasi. Secara statistik, mereka seringkali menunjukkan tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi. Bahkan dalam beberapa kasus, mereka itu mempunyai stabilitas finansial yang lebih baik dalam jangka panjang. Nah, ini bukan soal duit kembali, tapi soal ekosistem positif yang tercipta dari tindakan memberi. Mungkin kita semua perlu merenung teman-teman. Selama ini siapa yang mengontrol hidup kita? Kita mengontrol uang atau uang yang mengontrol kita?
Seringkali tanpa sadar kita itu membiarkan ketakutan atau kehilangan yang menguasai keputusan kita. Kita jadi pelit sama diri sendiri, pelit sama orang lain, dan pada akhirnya pelit sama peluang-peluang yang bisa datang kapanpun, termasuk peluang untuk berbagi kebaikan. Saya sering banget dengar cerita orang-orang yang menyesal karena terlalu irit di masa mudanya. Duitnya numpuk, tapi pengalaman hidupnya itu minim. Tidak pernah jalan-jalan, nggak pernah nyobain hal baru, nggak pernah nraktir orang tua pas masih ada. Giliran duitnya banyak, badannya sudah nggak sanggup, atau orang-orang tercinta sudah nggak ada. Ini kan nyesel banget. Bukan berarti kita harus jadi hedonis dan nggak mikir masa depan ya. Bukan itu maksudnya. Tapi ini tentang menyeimbangkan antara kebutuhan, keinginan, investasi, dan tentu saja berbagi. Ingat, rezeki itu bukan cuma angka di rekening ya. Rezeki itu bisa berupa kesehatan, keluarga yang harmonis, teman-teman yang suportif, ide-ide cemerlang yang tiba-tiba muncul, dan juga ketenangan batin karena telah memberi. Lalu gimana dong caranya? Oke, kalau gitu setelah mendengar obrolan barusan, mungkin kamu perlu mikir, terus saya harus bagaimana? Gini teman-teman, kuncinya ada di mindset dan tindakan yang terukur. Nah, gimana caranya? Ubah pola pikir dari scarcity mindset ke abundance mindset. Ini bukan cuma afirmasi atau bilang duit banyak di depan cermin. Ini tentang benar-benar meyakini bahwa peluang itu ada di mana-mana dan kamu punya kapasitas untuk meraihnya. Caranya bagaimana? Mensyukuri apa yang kamu punya. Fokus pada keberlimpahan yang sudah ada di hidupmu. Sekecil apapun itu, ini akan melatih otakmu untuk melihat hal-hal positif. Kemudian edukasi diri, bisa baca buku, ikut workshop atau webinar, dengerin podcast tentang investasi, bisnis, dan pengembangan diri. Karena pengetahuan itu bikin kita lebih berani dan lebih mengetahui. Berani investasi pada diri sendiri. Keluarkan uang untuk hal-hal yang meningkatkan nilai dirimu. Kursus, buku, networking, kesehatan fisik dan mental. Nah, anggap ini semua adalah tabungan untuk masa depan yang lebih berharga. Prioritaskan investasi. Alokasikan dana untuk investasi jangka panjang, bisa saham, bisa reksadana, properti, atau tabungan-tabungan yang untuk investasi jangka panjang. Alokasikan dana untuk self-care dan pengalaman. Ini penting untuk kesehatan mental dan kebahagiaanmu. Ingat, recharge itu perlu. Bisa beli kopi kesukaanmu, bisa nonton film, atau bisa jalan-jalan kecil. Berbagi dengan ikhlas. Ini poin paling penting. Sisihkan sebagian rezekimu untuk bersedekah, donasi, atau membantu orang-orang yang membutuhkan. Fokus pada menciptakan nilai, bukan hanya menghemat. Daripada fokus untuk memotong pengeluaran, lebih baik fokus pada bagaimana kamu bisa meningkatkan penghasilan, mengembangkan skill baru, apa yang bisa kamu pelajari untuk menambah nilai dirimu. Kemudian cari peluang sampingan, buat hobi yang bisa menghasilkan. Kemudian bangun jaringan. Semakin banyak orang yang kamu kenal, maka semakin banyak potensi atau pintu rezeki yang akan kamu dapat. Ingat teman-teman, duit itu energi. Dia akan mengalir kemana energi positif dan kepercayaan diri itu berada. Dia akan menghindar dari energi ketakutan dan kelangkaan. Dan kebaikan termasuk memberi itu adalah magnet energi positif paling kuat yang bisa kamu punya. Jadi jangan sampai kita jadi budak uang. Jadikan uang itu alat untuk mencapai tujuan hidup kita. Dan juga alat untuk berbuat kebaikan, bukan sebaliknya. Intinya bukan soal berapa banyak uang yang kita punya, tapi bagaimana kita memandang dan mengelola uang itu, serta bagaimana kita memilih untuk mengeluarkannya atau memberikannya. Saya Kang Mamuk, tetap waras, tetap ngopi, dan tetap jadi manusia yang selalu menikmati hidup dan memberi manfaat bagi sesama. Sampai jumpa di video selanjutnya.